Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Semoga kamu di sana dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat ya. Amin. Sekarang kita akan cari tahu dulu ya energi seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Nah, andaikan, kita berandai-andai lagi nih ya. Andaikan kamu menyatakan rasa rindumu pada dia, bagaimana reaksinya dia ya? Bagaimana tanggapannya dia, tindakannya dia, andai kata kamu menyatakan rindu ya. Baik, namun sebelumnya mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik ya, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Kita awali dulu dengan melihat bagaimana sesungguhnya orang ini ke kamu sekarang ya. Bagaimana sesungguhnya orang ini ke kamu sekarang. Oke, Nine of Swords ada di sana. Kemudian ada Knight of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari Queen of Pentacles. Dan kemudian di situ ada energi dari Five of Swords. Oke. Mungkin satu kartu lagi ya. Mari geser dulu ini ke sini. Biar muat. Biar muat. Oke. Iya. Ya, jadi gini. Sekarang orang ini tuh kayak ngerasa bahwa kamu adalah sumber problem bagi dia ya. Kamu adalah seseorang yang sempat membuat dia ini ngerasa mumet dewe. Mumet pikiran gitu ya. Mungkin hubungan kamu dengan dia ini tuh berjalan dengan tidak baik-baik saja. Masih ada di situ rasa gedeknya dia ke kamu, gitu ya. Masih ada rasa kayak yang dia tidak percaya sama kamu, gitu. Kayak masih ada rasa emosi yang cukup dalam kepada kamu, ya. Dalam artian bukan cinta ya, tetapi emosi dalam di situ artinya mungkin marahkah gitu ya, bencikah gitu, kesalkah gitu, ada rasa kayak yang tidak percaya sama kamu gitu ya, karena menurut pengamatannya dia hubungan dengan kamu ini tuh hubungan yang cukup merusak mentalnya dia, kayak gitu ya. Hubungan dengan kamu itu berjalan tidak sesuai dengan apa yang dia maui gitu ya. Apa yang menjadi ideal bagi dia dalam sebuah relationship itu bisa jadi tidak dia temukan ada di kamu. Mungkin ada perbedaan ego yang cukup mencolok antara kamu dengan dia gitu ya. Jadi ego ini terlalu menguasai kalian berdua, atau bisa jadi juga ada di sini kesalahpahaman gitu ya, sebab komunikasi yang tidak berjalan lancar di sini gitu ya. Orang ini keras dia itu ya, kalau mari lihat agak-agak saklek dia secara penilaian, dan banyak penilaian yang kelihatannya buruk ya yang dia sematkan dalam hubungan kalian ini gitu. Beberapa orang ini tuh kayak yang mulai self love, mulai take care kepada diri dia sendiri. Dia mulai belajar untuk move on dari kamu, walaupun energi tentang kamu tuh masih kuat ya. Makanya masih ada rasa tidak senangnya dia ke kamu gitu loh ya. Namun dalam sektor hidup dia yang lain, terlepas dari bagaimana hubungan dia dengan kamu, ini Mari rasa keadaannya sekarang ini tuh kayak yang semakin membaik di sana gitu ya. Beberapa mungkin sini sudah mendapatkan layanan konseling gitu ya, untuk bisa keluar dari jebakan pikiran tentang kamu. Nah seperti itu ya. Jadi seseorang yang sedang mulai menata hidup itu ya, seseorang yang sedang mulai terfokus kepada diri sendiri gitu. Entah apa yang terjadi dalam hubungan kalian terakhir kali, tapi Mari merasa bahwa
dia masih belum bisa memaafkan kamu. Memang dia menunggu ini kamu datang, gitu ya. Dia tunggu kamu balik lagi, berkomunikasi kah atau bagaimanalah kamu ke dia, gitu ya. Tetapi bisa aja dia menunggu kehadirannya kamu itu untuk lebih mengeluarkan unek-uneknya dia tentang kamu, sebab oleh kamu. Nah, kayak gitu. Dan orang ini tuh masih belum berencana ya. Masih belum berencana untuk membebaskan kamu dengan begitu saja. Gitu ya. Kayak yang pengen cubit kamu minimal sekali. Gitu ya. Atau yang kayak pengen maki-maki kamu dulu lah, gitu loh. Kayak masih mau ngeluarin sesuatu tekanan dalam pikirannya dia, dalam perasaannya dia sama kamu. Nah, modelnya kayak gitu. Ya. Beberapa ini bisa aja kalau cerita sama orang lain tentang kamu. Bisa aja dia tuh kayak cerita tentang hal-hal buruk gitu ya. Hal-hal jelek tentang dirimu. Nah, gitu ya. Ngomongin tentang kurangnya kamu dalam hubungan kalian. Gitu ya. Nah, di sana pengen cari tahu tentang kamu, ini ada nih. Walaupun dia sudah mulai ngurusin tentang hidup dia sendiri, tapi ya namanya manusia ya, ada kepo-keponya di situ. Kepo-keponya pengen cari tahu tentang kamu. Tapi setiap dia mendapatkan sesuatu informasi, entah dari orang lain ataupun dari penyelidikan dia sendiri, bisa jadi itu semakin kayak yang membarakan diri dia ya, membarakan emosinya dia. Namun itu cukup membantu dia ya dalam proses move on dari dirimu. Nah, modelnya kayak gitu ya. Oke, baik. Mari nggak lihat di sini ada cinta ya, bagaimana perasaan. Tetapi di sini lebih kayak cenderung kekecewaan ya. Amukan, amarah, lebih cenderung di situ kelihatannya. Walaupun pasti dia tuh tidak maunya dia punya sikap, punya pikiran, punya perasaan sedemikian kepada kamu gitu. Hanya saja ya mungkin inilah prosesnya dulu gitu ya. Inilah dulu keadaan yang menjadi PR-nya dia untuk dia lampaui gitu ya. Mengendalikan dirinya dia, terutama pikirannya dia ya, untuk stop, untuk berhenti berpikiran yang tidak-tidak lah gitu ya, atau berpikiran yang negatif lah tentang hubungan kalian ini. Oke, baik. Jikalah kamu, masuk kita ke topik utamanya ya. Jikalah kamu menyatakan rindu padanya, apa sikap yang dia ambil? Apa reaksinya dia? Oke, jika kamu menyatakan rindu padanya. Ada yang tidak sepakat ya di sini kalian ya, ada ketidaksepakatan, dia kekeh dengan pendiriannya dia, kamu juga kekeh dengan pendirian kamu. Memang ada ini kayak sikap memaksanya dia gitu ya, sikap memaksa, atau mungkin dia kayak ngerasa terpaksa oleh kamu sehingga dia harus melawan gitu ya, sehingga dia merasa dia harus melawan gitu. Oke. Oke, baik juga ya kalau kamu misalnya menyatakan rindu padanya, mari rasa dia happy banget di sini. Dia akan seneng banget gitu ya, mengetahui bahwa kamu itu masih mikirin dia. Berarti bukan hanya dia sendiri aja yang sibuk mikirin kamu gitu ya, yang sibuk terobok-obok pikiran dan perasaannya oleh kamu. Ternyata begitu dia mengetahui kalau kamu kangen sama dia gitu ya, di situ dia yang kayak, iya ya, berarti aku nih masih berharga di matanya kamu. Aku yang masih berarti bagi hidupnya kamu gitu ya. Jangan-jangan memang ya ternyata kamu tuh masih punya cinta kepadaku. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi pemikiran dia tadi itu yang kapan kamu datang ya. Ada yang kayak gitu dia yang kayak mau balas dendam. Kapan kamu datang? Tak maki-maki kamu, tak cubit kamu gitu ya. Nah, tapi begitu kamu hadir, chattingnya kamu minimal hadir ya, ting nong bunyi di WhatsApp-nya dia langsung langsung semangat dia gitu loh, langsung ada kayak sebuah kebahagiaan yang
yang aku mau, kebahagiaan seperti ini yang aku mau gitu. Aku seneng kalau kamu ngomong bahwa kamu kangen sama aku gitu. Akhirnya dari situ terbebaslah semua beban yang dia rasakan selama ini gitu ya. Kan misalnya kalau kalian lagi ribut-ribut belakangan hari, ribut-ribut itu nggak enak ya, capek ya, gegeran itu capek gitu kan. Nah, jadi di sini bisa aja dia menganggap bahwa, oh, kamu lagi naikin bendera putih nih, gitu ya. Berpikiran tidak, berperasaan yang tak nyaman tentang kamu itu melelahkan. Nah, ketika hanya sepatah kata aja, 2 patah kata lah berarti ya, aku rindu, atau mungkin sepatah kata kangen gitu ya. Wih, udah langsung bikin dia ini berbunga-bunga gitu ya. Dia yang selama ini merasa bahwa kamu tidak membutuhkan dia, langsung percaya diri. Oh enggak ya, ternyata tidak seburuk itu kok kamu. Gitu. Yang mau ngamuk-ngamuk itu enggak jadi. Yang mau cubit itu jadi enggak mampu, gitu ya. Nah di sana seneng dia, apa yang dia mau, mungkin memang dia selama ini nunggu-nunggu juga ya. Kapan kamu ngomong rindu sama dia. Jadi apa yang dia mau ya, bahwa kamu ngomong rindu lah kesampean. Seneng dong, happy lah. Nah kan gitu dianya, happy lah dia jadinya gitu. Jadi beban pikiran tentang kamu lenyap sudah, hilang sudah. Nah modelnya kayak gitu. Tapi misalnya kamu ngajak dia untuk ketemu sama kamu, yuk kapan kita ngebakso yuk, misalnya gitu ya contohnya. Dia bisa aja agak-agak jual mahal dulu, enggak ah gitu. Enggak ah, kalau untuk bertemu agak-agak ngebatasin diri dulu. Takut mungkin dia ini kalau kamu ngelihat dia happy banget dihubungi lagi sama kamu, atau dikata kamu ngomongnya kangen sama dia, dia nggak mau memperlihatkan ekspresi wajahnya dia. Jangan-jangan di situ ketika kamu ngomong kangen, dia lompat-lompat di sana, gitu ya. Dia langsung traktirin temennya dia, gitu. Nggak bisa dia bohongi bahwa kalimat rindu dari kamu itu sesuatu yang melegakan dia, sesuatu yang bisa ngobatin dia. Nah kayak gitu ya. Mungkin juga dia kan ini ada pikiran ini, misalnya apalagi kalau belakangan kalian banyak diamnya, ada kepikiran dia, aku datang nggak ya duluan chatting kamu, atau aku datang duluan nggak ya minta maaf sama kamu, atau seperti apa gitu kan. Dia ada bingung-bingungnya di situ, apa yang harus aku lakukan, apa harus aku lakukan. Nah, ketika kamu bilang kangen, nah selesai sudah PR-nya dia, gitu kan? Selesai sudah pemikiran dia bagaimana caranya untuk mencairkan hubungan dengan kamu, gitu lah. Karena kamu sudah mengambil peran itu, kamu udah mengambil tindakan itu, duluan ngomong kangen sama dia. Nah, kayak gitu, ya. Mungkin ketika kamu berjarak sama dia, itu yang bikin dia tuh makin panas. Gitu loh. Apalagi kalau jika kamu yang ternyata lebih mengambil kontrol dalam relationship kalian ini. Karena mari lihat begitu itu. Mari lihat seperti itu. Kayaknya kamu yang lebih powerful ya dalam hubungan kalian. Ibaratnya gini, kamu yang lebih banyak menyetir ke arah mana hubungan ini tuh berjalan. Nah kayak gitu. Walaupun ada banyak ketidakpuasan yang dia rasakan karena tindakannya kamu ke dia gitu ya. Makanya ini uring-uringan sendiri. Ya, kacau-kacau sendiri di sini. Gitu, ya. Kacau-kacau dia nih oleh tindakan-tindakannya kamu sama dia. Gitu. Tapi dia kalau untuk berkomunikasi dengan baik mungkin agak susah memang orangnya ya. Lebih banyak, Boyo kamu tuh paham, Boyo kamu tuh mengerti gitu. Atau ketika dia ngomong sama kamu secara langsung, tapi cara penyampaiannya itu bisa aja cepet gegerannya gitu ya. Mudah dia naik intonasi suaranya untuk beberapa di sana. Nah, modelnya kayak gitu kan. Nah, jadi ketika kamu mengambil kontrol dalam hubungan kalian ini, banyak ketidaksepakatan sesungguhnya dari dia. Hanya saja menyampaikan secara benar sama kamu itu mungkin dia ndak mampu gitu, ndak bisa, entah jaim memang, karena orangnya jaim juga ini kalau mari lihat ya. Ada jaim-jaimnya, atau dia kayak gini, takut dia kalau kamu itu menilai diri dia itu buruk, kekanak-kanakan, takut dia di sana.
Makanya dia nggak sampein, pikirannya aja yang asik banyak komplain aja sama kamu. Seperti itu ya. Atau mungkin orang ini memang laju secara omongan, berani dia untuk menyampaikan. Tapi ya tadi cara penyampaiannya itu kok yuk kayak cepet banget, seperti ngajak tawurannya di sana, gitu kan? Jadi apa yang dia mau itu nggak kesampaian dengan tepat, tidak kesampaian dengan baik ke kamunya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya, apabila kamu ucapkan rindu kepada dirinya, itu adalah sebuah berkah bagi dia. Akan disambut dengan baik sekali. Gitu ya. Dia akan bahagia di sana. Walaupun dia masih menahan-nahan dirinya untuk berinteraksi lebih lanjut dengan kamu. Nah, modelnya kayak gitu ya. Seneng banget, happy banget. Karena orang ini pun menanggung rindu yang lumayan besar sama kamu, gitu ya. Akhirnya rasa rindu dia itu juga terobati, gitu. Dia akan merasa percaya diri kembali, ya. Bahwa bukan hanya dia saja yang memikirkan tentang kamu, tapi kamu juga menghitung dia dalam hidupnya kamu. Ternyata menurut dia loh ya, menurut dia di situ, gitu. Jaim-jaim, nggak mau nunjukin sebenarnya dia happy banget kalau kamu ngomong kangen sama dia, gitu. Setidaknya akan ada perubahan mood yang lumayan besar ya dari seseorang ini. Yang tadinya dia banyak pikiran negatif tentang kamu, bisa aja pikiran negatif itu berangsur berkurang. Sangka-sangkanya dia kamu tuh beginilah begitulah, semua yang jelek-jelek. Oh ternyata enggak kok, gitu ya. Nanti dia yang membenarkan sendiri, gitu. Nanti dia yang membantah sendiri tentang pikiran dia terhadap kamu, gitu. Oh enggak jelek-jelek banget kok, enggak jahat-jahat banget kok kamu, gitu ya. Gitu. Sangka-sangka dia kamu mau ngajak dia perang dengan mungkin kamu ada tindakan belakangan hari agak diam-diaman sama dia, gitu ya. Dia sangka-sangkakan kamu tuh mau cari gara-gara sama dia. Oh ternyata enggak kok. Nah kayak gitu. Jadi ada kayak yang kesadaran baru ya dari seseorang ini. Oh enggak kok, gitu ya. Oh ternyata kamu elok juga nya, gitu-gitu dia ya. Jadi seneng dia, seneng banget. Nah kayak gitu. Yang ngerasa dia bahwa dia kamu acuhkan, dia kamu abaikan, bahkan dia mau kamu campakkan di sana. Ini langsung hilang gitu, langsung hilang di sana. Gitu ya. Oh ternyata prasangkaku tuh kelirunya, gitu ya. Happy dia, gitu. Jadi kayak yang beban pikirannya dia, perasaannya dia selama ini tentang kamu tuh ya, ini berkurang lah minimal gitu, berkurang di sana. Jadi itu yang dia tunggu, itu yang dia nanti, kata-kata rindu, kata-kata kangen dari kamu. Oke, baik ya. Sekarang mari akan ambil koin-koin untuk menunjukkan kepada siapa pembacaan ini ditujukan ya. Oke, baik. Ini bisa inisial dia, bisa inisialnya kamu, bisa juga zodiaknya dia, bisa juga zodiaknya kamu ya. Kita mulai dari inisial H, hari, L, lapar, W, wajah, G, gunung, T, tahu, P, panda, N, nanti, Z, zebra, O, obat, S, sapu. Kemudian ada F, Fanta, ada U, udang, ada M, masak, ada inisial Q, Korea. Oke, itu aja kalau untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya. Aries di sana, Gemini hadir. Kemudian hadir energi dari Scorpio, Sagittarius di sini. Kemudian Gemini, Libra, bukan Libra ini, Aquarius ini. Aquarius. Kemudian ada di situ Virgo. Kemudian hadir energi dari Cancer, Taurus di sini, Cancer lagi, Aquarius lagi, energi dari Capricorn di sini. Kemudian ditutup oleh energi dari Taurus. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.